Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Kang Humaydi di channel Bisikan Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Kang Humaydi di channel Bisikan Gaib. Oke sahabat semua, jangan pernah nonton channel Bisikan Gaib sendiri, karena bisa saja makhluk tak kasat mata menemani Anda. Oke Kang, kali ini Kang Humaydi mau cerita tentang horor apa Kang? Boleh diceritakan ke saudara-saudara semuanya. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis atau horor saya ya, pengalaman pribadi saya. Waktu itu saya langsung saja ke ceritanya ya. Waktu itu saya itu disuruh berkunjung ke beberapa tempat ya, kurang lebih ada 3 tempat, yaitu tempat-tempat keramat atau tempat-tempat para wali atau syekh dan lain sebagainya ya, di suatu tempat yaitu di Banten, Jawa Barat ya. Waktu itu saya suruh berkunjung ke sana, sekalian ada yang mau disampaikan oleh guru saya ya. Jadi waktu itu saya perjalanan 2 hari 1 malam ya, dari Jambi ke Jawa Barat ya. Nah waktu itu saya sebelum berangkat seperti biasa siap-siap dulu ya kan. Singkat cerita saya berangkat ya, di perjalanan 2 hari 1 malam sampailah saya ke tempat lokasi ya. Salah satu lokasi yaitu tepatnya di Pandeglang ya, Pandeglang, yaitu ada di situ tempat ya yang saya kunjungi. Boleh dibilang situ itu tempat keramat dan sekalian tempat para ulama ya kan, para syekh gitu. Jadi cuman ketika saya datang ke lokasi sana, saya tidak langsung ke tempatnya karena waktu itu kondisi datang sana sore ya, sore udah malam, jadi saya istirahat dulu. Dari situ kebetulan saya juga belum tahu tempatnya, saya minta tolong menghubungi teman saya yang di sana. Jadi setelah itu malamnya saya persiapan, saya istirahat, dan juga saya malam itu, pas malam itu saya sholat malam ya, berdoa supaya dia berlancar di jalannya dan juga disampaikan ke tempat tujuan. Jadi waktu itu saya itu sholat malam. Ketika sholat malam itu seperti biasa sholat malam, pikiran, berdoa dan lain sebagainya. Malamnya saya bermimpi didatangin atau ada yang berkunjung dalam mimpi saya, yaitu 2 orang berjubah putih ya, semacam syekh atau kayak seperti model para wali ya. Jadi waktu itu tuh dalam mimpi beliau itu 2 orang itu tidak berbicara apa-apa, mereka cuma ibaratnya menunggu, menyambut kedatangan saya di situ. Di situ mereka di depan gerbang ya, gerbang gapura, semacam gerbang yang mau masuk ke dalam gitu kan.
Waktu itu kan saya belum tahu tempatnya persisnya itu gimana ya yang bakalan saya kunjungi. Akhirnya sampailah besok pagi, akhirnya saya siap-siap dan juga saya berangkat bersama teman saya diantar ya kan. Akhirnya pas sampai ke lokasi tempat tujuan, waktu itu gerbang dan pintu masuknya itu sama persis ya, sama persis dengan dalam mimpi saya. Nah, disitulah saya merasa aneh. Berarti secara tidak langsung kedatangan saya ini sudah disambut, bahwasanya sudah disambut. Nah, setelah itu saya masuk ke dalam, saya mengunjungi juru kuncinya, saya bercerita dan bertanya-tanya bagaimana di sini itu ya kan, tempatnya bagaimana, keadaannya bagaimana, dan juga kalau ibaratnya kita mau berdoa itu harus bagaimana caranya. Akhirnya si juru kunci itu mengarahkan saya. Akhirnya saya dibawa ke suatu tempat semacam kayak musola atau masjid ya, tempat kita berdoa di situ menyepi. Akhirnya di situ tidak ada perintah-perintah apa yang perlu dibaca masih juru kunci itu ya. Yang jelas kita berdoa sebisa kita di situ ya. Nah, di sini perlu kita ingat ya sahabat semua, kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kepada yang lain-lain. Cuma jalannya melalui syariatnya itu melalui seperti ibaratnya doa-doa ya kan. Nah, jadi di situ saya berdoa, terus juga saya waktu itu kebetulan saya pagi sekitar jam 9-an ya, jadi saya juga sholat duha di situ. Setelah sholat duha, setelah itu saya mengunjungi ada satu tempatnya kan, di situ ada kolam ya, jadi di situ saya mandi ditemani sama teman saya juga. Di situ itu airnya jernih sekali ya kan, jernih sekali airnya itu. Saya rasa kalau diminum tanpa dimasak juga nggak bakal sakit perut ya. Nah, di situ jadi menurut cerita itu di tempat yang saya kunjungi itu airnya itu ya itulah yang ada khasiatnya, airnya itu katanya tembus langsung dari Mekah ya kan. Jadi setelah itu saya mandi. Nah, sebelum mandi saya ingat pesan guru saya bahwasanya kalau kamu ibaratnya bisa mengelilingi kolam itu lebih dari 3 kali, sekurang-kurangnya 3 kali, kamu insya Allah akan ada berkahnya. Jadi di situ tuh saya coba, saya masuk ke dalam kolamnya itu, saya berenang mandi ya. Di situ anehnya ketika saya mandi masuk ke kolam itu si air itu dingin, tapi ketika saya menyelam di dalam itu rasanya panas. Itu di situ mulai timbul keanehan. Cuma saya tahan, akhirnya saya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa mengelilingi kolam itu sebanyak 3 kali. Tapi teman saya juga ikut mandi dia tapi teman saya itu tidak bisa gitu kan. Tidak bisa. Jadi setelah itu saya sudah selesai mengelilingi itu, akhirnya saya naiklah ke atas. Saya siap-siap lagi, ganti baju ya, pakai pakaian lagi. Nah, di sini pengalaman saya sangat banyak ya. Di situ tuh alhamdulillah setelah dari situ saya banyak keberkahan ya atas izin Allah semuanya. Nah, setelah itu saya siap-siap pulang, teman-teman saya, dan juga saya menuju ke tempat berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya dalam cerita ini sahabat semua,
Ya segala sesuatu juga pasti ada jalannya, ya kan. Cuma tetap yang mengabulkan keinginan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang lain-lain itu hanya sebagai pantara atau jembatan kita, ya. Nah itulah salah satu pengalaman saya. Berikutnya nanti kita ke part yang selanjutnya, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.